selamat pagi guys. Ketemu kembali di channel saya. Nah, hari ini saya berencana, plannya sih road tripnya agak jauh ya, sampai Banyuwangi. Nah, hari ini saya nggak sendiri atau nggak dengan Kang Fajar yang biasanya saya ditemani Kang Fajar. Today saya ajak istri saya. Belakangan sudah mulai suka tantrum ya, karena kebanyakan di rumah dan selama ini trip saya trip sendiri. Nah, plannya tadinya kita mau lewat jalur non tol setelah dari exit atau dari gerbang tol Cikampek, tapi sepertinya saya mesti ambil jalur tol dulu dan exit Semarang. Mau ada sedikit keperluan di Semarang ya, untuk ketemu dengan teman saya yang sudah lama sekali, ya kan. Kita mau ada plan untuk melakukan beberapa kegiatan ke depannya, dan mungkin saya sempatkan untuk mencuci dulu kendaraan berhubung kondisi kendaraan sudah kotor. Kemarin istri saya nyiram-nyiram tanaman, nguras kolam ikan, dan mobil kena semua guys. Gitu ya, semoga perjalanan ini diberikan kelancaran sampai ke rencana tujuan kita, yaitu kita ingin main ke Banyuwangi. Oke, sampai jumpa kembali guys, thank you. Ya, selepas tadi saya mampir sebentar di rest area KM 57 seperti biasa. Saya suka mampir ke sini untuk membeli kopi, dan biasanya saya take away cappuccino dan es latte. Untuk kondisi rest area sendiri di hari Sabtu ini di tanggal 28 ramai, tapi tidak terlalu ramai ya, masih cukup longgar dan space parkir pun masih banyak tersedia. Oke, kita lanjut kembali melanjutkan perjalanan. Kita langsung menuju ke gerbang tol Cikampek utama ya. Oke, terima kasih. Ya, kita nggak butuh waktu lama ya. Dari rest area KM 57 kita sudah sampai di gerbang tol Cikampek utama. Nah, di sini untuk biaya perjalanan nantinya akan direkap oleh istri saya. Rencananya sih begitu ya. Karena selama ini hampir setiap minggu saya keluar kota, tapi terkadang suka terlewat untuk melakukan rekap perjalanan. Nah, siapa tahu untuk dengan awalan video ini bisa membantu menambah informasi yang sudah ada terkait perjalanan jalur darat. Nah, untuk kendaraan yang saya gunakan hari ini, kebetulan saya menggunakan Mazda CX-5 tahun 2022 ya. Biasanya saya bisa mengkonsumsi bahan bakar itu rata-rata 1:15, dengan tentunya average kecepatan itu rata-rata di sekitar 80 sampai dengan 120 km per jam. Tapi itu jarang-jarang untuk di 120. Tapi jika kecepatan konstan, penggunaan konsumsi bahan bakar Mazda CX-5 ini pernah saya dapatkan sampai dengan 1:18. Oke, tetap berhati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, dan selalu toleransi dalam berkendara ya. Nah, tidak jauh dari gerbang tol Cikampek utama terlihat lalu lintas di KM 75 cukup ramai, tapi tidak ramai sekali ya. Nah, selama ini kan bertahun-tahun semenjak adanya tol Cipali ini maupun Trans Jawa, saya yang biasa tadinya dulunya berkendara banyak via non tol selalu menggunakan tol. Fakta yang saya temukan ketika saya traveling menggunakan tol, bahwa ternyata biaya untuk konsumsi bahan bakar itu masih bisa lebih murah daripada biaya tol ya. Entah kenapa, tapi ya selama kita enjoy tidak ada masalah untuk itu. Plan saya kan tadinya mau
lewat jalur non-tol karena ya sambil nostalgia tipis-tipis ya, karena sudah lama sekali saya tidak melewati jalur-jalur tersebut. Untuk di video yang akan tayang sebelumnya, yaitu saat saya melakukan perjalanan dari Jogja non-tol, itu nanti akan ada trip saya dari Jogja, persisnya dari Kulon Progo sampai dengan Karawang, itu non-tol full saya via jalur selatan. Video masih dalam tahap edit dan semoga bisa lekas tayang. Bagi teman-teman yang berkendara, pastikan patuhi untuk tata cara aturan berkendara. Tidak harus selalu menggunakan lajur di sebelah kanan ya, takutnya nanti mendapatkan stempel sebagai lane holder. Oke, see you teman-teman. Ya, kita sudah sampai wilayah Brebes ya teman-teman. Mungkin sedikit saya berikan informasi ya. Mungkin ada teman-teman yang ingin visit main ke Jogja ataupun daerah-daerah sekitaran Jogja. Saya biasanya kalau trip ke Jogja, saya ambil alternatif, yaitu saya keluar di exit Pejagan ya, di depan ini. Kemudian dari exit Pejagan itu saya masuk wilayah Bumi Ayu, kemudian dilanjutkan ke Aji Barang. Setelah dari Aji Barang kita sampai di Purwokerto. Nah, di sini kita bisa dapat beberapa spot-spot yang menarik, termasuk untuk hunting kuliner. Nah, dilanjutkan dari Purwokerto, biasanya saya langsung lanjut menuju arah Bawor, dimana di Jalan Bawor itu terkenal banyak tempat durian Bawor ya. Nah, jika musim durian, di situ kita bisa menikmati durian khas Bawor. Nah, setelah dari jalur Bawor itu bisa lanjut langsung ke arah Kebumen, kemudian Gombong, kemudian tidak jauh di situ kita lewat jalan daerah Petanahan dan sampailah kita di jalan yang memiliki sejarah ya, yaitu Dendles. Nah, ketika sudah sampai Dendles, maka menuju Jogja sudah tidak jauh, karena di situ tidak lama kita akan sampai di Kulon Progo. Kemudian dari Kulon Progo menuju kota Jogja itu kita butuh waktu kurang lebih sekitar 1,5 sampai dengan 2 jam. Untuk kondisi jalan sendiri dengan rute yang saya sebutkan tadi, terakhir saya melalui jalan itu kondisi jalan juga baik, kemudian fasilitas-fasilitas pendukung yang kita butuhkan selama perjalanan pun tersedia cukup lengkap. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran ya apakah jalanannya rusak, kemudian untuk kebutuhan kita konsumsi maupun kebutuhan kita toilet maupun ibadah akan sulit menemukan. Nah, di area ataupun lintasan yang saya sebutkan tadi akan banyak ditemui spot-spot yang cukup menarik. Di lain itu juga kita bisa menghemat biaya tol ya tentunya ya, yang cukup signifikan dengan selisih waktu tempuh yaitu kurang lebih sekitar 2 jam lebih lama jika dibandingkan kita melalui tol exit di Boyolali ataupun exit di Kertosono. Baik, mungkin kita lanjutkan lagi perjalanan ini ya. Ya, oke, kita sebentar lagi sampai Pekalongan. Nah, kita putuskan mau exit
di Pekalongan dulu, setelahnya yang dari exit Pekalongan Kajen ya guys. Kita rencana mau makan siang dulu, dan di sini hujan. Katanya kalau di jalan suasananya hujan itu syahdu katanya. Jadi kalau buat saya sih manfaatnya di perjalanan jika hujan, mesin terasa lebih enak, tarikan lebih enteng. Tapi tetap berhati-hati karena di sini resiko terjadi aquaplaning juga cukup besar jika hujan besar dan banyak genangan ya. Dan pastikan jika intensitas hujan cukup deras, cukup nyalakan lampu utama atau lampu kecil tanpa menyalakan hazard ya, karena itu malah akan membahayakan untuk pengendara lainnya. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita sudah sampai di gerbang tol Batang Pekalongan. Nah, untuk siang ini rencananya saya dan istri akan makan siang di rumah makan Sedap Wangi. Nah, kebetulan memang sudah langganan di situ ya. Dan lokasinya rumah makan Sedap Wangi ini pun tidak jauh dari pintu tol. Jadi setelah dari pintu tol ini, terus kita nanti sampai dengan di pertigaan yaitu Pasar Batik Sentono. Setelah itu kita ke kiri, 2 traffic light, kita nanti baru belok ke kanan. Nah, lokasinya yang dekat sekali. Namun ada satu lagi tempat makan yang cukup ikonik di kota Pekalongan, yaitu makanan khas dari Pekalongan, yaitu soto tauto, atau persisnya di tempatnya soto tauto Haji Kunawi ya. Letaknya ada di daerah Klego. Nah, berhubung belum lama kita dari situ, makanya hari ini kita putuskan makan di Sedap Wangi. Selain lokasinya yang tidak terlalu jauh dari pintu tol, harga dan rasanya pun cukup menarik ya. Oke, kita lanjutkan perjalanannya. Oke, setelah kita makan siang, perut sudah diisi, kita lanjutkan perjalanan dan disambut hujan yang lebat menuju akses masuk tol Batang Pekalongan. Nah, biasanya saya mampir ke ada semacam kantor jasa marga ya, setelah dari pintu masuk tol Batang Pekalongan. Saya biasa di situ istirahat, kemudian saya sholat dan yang lain-lain. Untuk areanya luas sekali dan sepi, yang jualan juga tidak ada di situ. Oke, kita lanjutkan. Nah, tidak jauh dari gerbang tol Batang Pekalongan itu ada kantor jasa marga yang seperti saya katakan, saya biasa beristirahat di situ. Persisnya ada di kilometer 343. Nah, di area ini terdapat masjid yang cukup bersih, terawat,
begitu juga dengan toilet yang tersedia. Tapi untuk jajan maupun yang lain-lain tidak ada ya. Oke, nah disinilah areanya. Kita bisa beristirahat, santai, tenang, tidak bising, ya kan? Seperti itu ya guys. Oke, kita istirahat dulu di sini sekalian kita sholat dulu. Terima kasih. Ya guys, setelah tadi saya mampir dulu, ada keperluan di Semarang dengan teman-teman. Malam ini saya lanjutkan perjalanan, tapi sepertinya saya harus transit dulu. Nah, untuk tempat transit malam ini saya mungkin akan pilih untuk stay di sekitaran Madiun. Oke, nanti untuk kelanjutannya kita akan update kembali. Terima kasih.
Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di Kota Madiun, dan ini saya langsung menuju ke tempat menginap favorit saya di Kota Madiun, yaitu di Mercure Madiun. Bukan endorse ya teman-teman ya, tapi memang saya biasa di sini dan cukup nyaman di sini karena bisa menyediakan beberapa fasilitas dan kebutuhan yang baik untuk saya, baik keperluan pekerjaan maupun keperluan di luar pekerjaan. Jangan lupa subscribe dan komen apa saja yang harus saya tingkatkan lagi di konten saya ini. Baik, sampai jumpa di part 2. Terima kasih.